Hai teman-teman, di sini ada Uya dan Uno. Ini Uya, ini Uno. Kita akan membacakan kisah tentang Aisyah, perawi hadis yang cerdas. Ayo, bangun. Bangun, ayo dengar ceritanya. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya. Hei, bangun Uya. Dengar Uya. Sayyidah Aisyah adalah istri kesayangan Rasulullah. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, dan ibunya adalah Ummu Ruman. Ini Aisyah waktu kecil. Hai Una, sini Una. Sayyidah Aisyah lahir setelah risalah Islam diturunkan. Aku belumlah berusia baligh ketika orang tuaku memeluk Islam, tutur Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah lahir dan besar dalam rumah yang penuh cahaya keimanan. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah tumbuh menjadi muslimah yang cerdas dan berbudi luhur. Halo Una, dengar ya ceritanya ya. Sambil tidur tetap dengar ya. Ketika sudah baligh, lalu ia dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup bersama manusia paling mulia membuat Sayyidah Aisyah banyak meriwayatkan hadis. Sayyidah Aisyah telah meriwayatkan 2210 hadis. Dengar tuh ya, 2210 hadis. Beliau merupakan urutan keempat dari 7 sahabat mukatsirin, atau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau satu-satunya wanita dari 7 orang tersebut. Dalam usia yang masih muda, Sayyidah Aisyah mempunyai semangat belajar yang tinggi. Aisyah radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang paling paham agama. Ia mempunyai pandangan yang sangat baik dalam permasalahan umat, ucap Atta bin Abi Rabah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anha juga pernah berkata, "Tidaklah kami, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bingung dalam suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, dan pasti kami dapat pengetahuan darinya tentang hal itu." Masya Allah. Ya, tetap dengar kan? Uno dengar juga kan? Hai. Haus akan ilmu membuat Sayyidah Aisyah menguasai berbagai bidang ilmu, seperti ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan syair. Keilmuannya tidak diragukan lagi, karena ia adalah orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengar kan, ya? Sayyidah Aisyah menuturkan, "Aku pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang dingin, sehingga beliau tidak sadarkan diri. Sementara keringat bercucuran dari dahi beliau. Allahu Akbar." Sini ya, geser. Wow. Udah nampak bukan ya? Kak tahu ya. Nan Bobo baca dulu ceritanya ya.
Sayyidah Aisyah adalah pribadi yang ceria. Ia belajar dengan riang gembira, suka bercanda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ikut bahagia saat bersamanya. Tuh, Aisyah main sama burung, sama domba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang paling kusayangi adalah Aisyah, sedangkan dari kalangan laki-laki adalah ayahnya. Tuh ya. Tengok saya ibunya. Suatu hari, Rasulullah mendahului Aisyah dan mengajaknya berlomba lari. Aisyah tertawa riang dan langsung mengejar Rasulullah. Ini Aisyahnya lari. Aisyah yang langsung gesit dan lincah berhasil mendahului Rasulullah. Aku menang, teriak Aisyah senang. Setelah tubuh Aisyah mulai gemuk, Rasulullah kembali mengajak istrinya itu untuk berlomba lari. Namun kali ini Aisyah yang kalah. Agak gendut dia dah. Dah gendut, tak bisa lari lagi. Kuat. Rasulullah berhasil mendahului Aisyah sambil tersenyum dan beliau berkata, "Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku dahulu." Hehehehehe. Selain haus akan ilmu, Sayyidah Aisyah juga suka berbagi ilmu. Sayyidah Aisyah, Dia ngajar. Aisyah kerap berbagi ilmu yang dia miliki kepada orang-orang yang ingin belajar. Itu dia. Dia ngajar kayak guru ya. Nah, banyak tabi'in yang berguru kepada Sayyidah Aisyah. Bahkan ada banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Banyak ulama dan tokoh hebat terlahir dari madrasah didikan Sayyidah Aisyah. Bahkan Musnad Imam Ahmad, salah satu buku hadis yang terkenal di dunia Islam, menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga tegas dalam bersikap. Jika melihat orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka ia akan langsung menegurnya. Ketika aku menemui Sayyidah Aisyah, aku mengenakan kerudung yang tipis. Lalu Aisyah menariknya dan secepat kilat mengganti dengan kerudung yang tebal. Tutur Hafsah binti Abdurrahman. Itu dia. Waktu Hafsah memakai jilbab yang tipis, Aisyah menggantinya dengan jilbab yang lain. Tengok dia. Sayyidah Aisyah juga terbiasa hidup sederhana. Walaupun ia memiliki banyak harta, harta yang ia miliki lebih banyak didermakan. Banyak sedekah dia, nggak dimakan sendiri. Kenapa? Harta-harta yang ia miliki lebih banyak didermakan. Ketika Aisyah menerima uang sebanyak 1.180 dirham, beliau langsung membagi uang tersebut kepada orang-orang. Nah, dibagi-bagikan. Kan loh, iya. Dia bagi lebih. Nanti. Nah, setelah Rasulullah tiada, Sayyidah Aisyah tetap selalu menebar ilmu yang bermanfaat. Ia menghabiskan hidupnya demi kemajuan Islam. Beliau menjadi rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Di balik tirai dia memberikan rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Bahkan jika ada sesuatu hal yang diperselisihkan oleh para sahabat ketika masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mereka sering menemui Aisyah untuk meminta ilmu darinya. Ilmu terus menjadi rujukan hingga beliau tiada. Ya. Tangan enggak ya? Wah, meninggal Aisyahnya. Aisyah
Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah wafat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Banyak orang yang berkumpul untuk mengantar bidadari surga itu ke tempat terakhirnya. Sayyidah Aisyah dikuburkan di pekuburan Baqi, di samping para istri Rasulullah yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Aisyah. Rasulullah bersabda, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah surga. Wahai Bunda Aisyah, kau lebih mulia dari segala kemuliaan, dan hanya surga tertinggi tempat yang pantas untukmu. Masya Allah, surga Firdaus. Nah, pesan hikmahnya, Sayyidah Aisyah telah gemar belajar sejak kecil. Ia mempelajari dan mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga mempelajari Al-Quran, fikih, bahasa Arab, bahkan ia telah menjadi penghafal hadis terbanyak. Ilmu yang dia miliki tersebut juga dia bagikan kepada orang lain demi membantu kemajuan Islam. Semoga kita bisa meneladani Sayyidah Aisyah dengan rajin belajar sejak kecil. Baca doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin.